yang mendongeng. Jadi eh, apa sih yang mau saya dongengkan? Nah ini kayak kita kalau beli handphone, kita mesti tahu apa sih handphone ini manfaatnya apa, dia dari apa aja, kecanggihannya seperti apa, supaya kalau nanti ada yang tanya kita pengetahuannya ada. Ya, ini pun juga setelah saya menggali dari sekian lama, akhirnya dapat yang malam ini akan saya bagikan. Ya, jadi seperti yang tadi Bu Suci bilang, jadi kita hanya bahas hanya mengenai eh, alat yang khususnya tentang alat blow ini. Ya, Mbak Suci boleh ditampilkan ininya slide-nya. Slide-nya bisa ditampilkan. Ya, Iya, ya. ada dok. Eh, jadi kita akan bicara tentang teraher ini, ya. Jadi gelombang terahertz ini sebenarnya ditemukan tahun 1985 di Amerika. Yang menemukan itu eh, Alfred Redo Sanchez sama teman-teman. Nah, 30 tahun kemudian dikembangkan oleh ilmuwan Cina, ya, yang Wenjun melalui PT Desang Health Technology. Alat yang pertama kali dibuat itu harganya mencapai 6 miliar. Coba bisa bayangkan siapa yang bisa beli dengan harga alat semahal itu. Setelah dieksplorasi sedemikian rupa, tahun 2022 baru diluncurkan pertama kali, termasuk di Indonesia. Dan hari ini baru 2 tahun, tetapi alat ini sudah mencapai hampir 80 negara di dunia. Jadi luar biasa sekali perkembangannya, ya. Dan untuk itu saya akan buka rahasia mengenai teknologi ini. Slide, Steve. Ya, ya. Jadi cara kerja gelombang terahertz itu adalah dia dengan mengeluarkan frekuensi gelombang yang sama dengan frekuensi gelombang sel tubuh manusia normal. Sehingga terjadi peningkatan oksigenasi ke seluruh tubuh. Kita tahu bahwa oksigen ini penting sekali untuk kehidupan kita. Tanpa oksigen, semua kehidupan di dalam tubuh tidak bisa berjalan. Nah, metabolisme juga, ya, tidak ada metabolisme, tidak ada pabrik, tidak ada yang bisa mengolah. Kemudian apa yang terjadi? Sistem imunitas tubuh kita pun akan ditingkatkan. Slide. Nah, bagaimana teknologi terahertz ini dibuat? Jadi teknologi terahertz ini dihasilkan dari kolaborasi antara unsur kimia, mungkin yang pernah belajar kimia, tabel kimia yang 118 itu, ya, itu 8 unsur kimia itu yang dibuat untuk menjadi osilator dari gelombang terahertz. Apa aja sih unsur kimianya itu? Ada platinum, ada nikel, ada tungsten, ada fermium, ada tantalum, ada feron atau besi, ada aurum atau emas, kemudian ada copper, ya. Saya rasa kalau ke depan nanti dieksplor lagi, ditambah satu unsur lagi mungkin lebih hebat, ya. Pertamax plus, namanya dikasih tambah Pertamax plus. Kemudian ada batu silika yang berfungsi juga untuk menahan thermalnya, ya. Lanjut slide. Nah, ini gambar dari uh, yang klasik, ya. Kita akan bongkar satu-satu. Ini bisa lihat, ya, kabel sampai moncong, ya. Di sini ada yang namanya blower. Ini saya tunjukkan, saya kebetulan sudah bongkar, ya. Bisa lihat, ya, ini blower. Ini blowernya yang merek klasik. Nah, blower inilah yang penting, unsur penting di dalam untuk
menyemburkan gelombang terahertz. Ya, dia unsur penting. Blower ini kemungkinan dibuatnya masih produk Cina, makanya harganya murah. Ya. Kemudian ini blower yang premium. Siapa yang punya premium mungkin bisa lihat. Ini blower yang dari premium. Ini paten sekali, ya. Informasinya dari Jepang dibuatnya. Makanya kenapa harganya beda. Dan ini kompak sekali. Saya nggak bisa bongkar ini. Karena begitu dibongkar lepas semuanya. Ya. Yang terakhir yang paling top, Marco Top. Ya. Nah, ini blower made in Jerman dari Eropa. Ya. Makanya kenapa mahal sekali, karena Jerman terkenal dengan produksi teknologinya, dan ini yang sangat luar biasa. Makanya kenapa blower itu penting, ya. Nanti saya jelaskan. Nah, blower ini sifatnya adalah mekanik dan dia sangat menentukan. Kenapa? Karena dia harus sanggup menembus tubuh yang ketebalannya kalau orang kurus mungkin 30 cm, 40, tapi kalau orang gemuk bisa 50 lebih sentimeternya. Kalau blower ya nggak kuat nendang, gelombangnya nggak akan nyampe ke titik yang dimau. Ya. Kemudian dia harus ya murah dan tahan lama. Makanya kalau mau beli sesuatu yang murah dan tahan lama, umur pakainya pun akan pendek. Ya. Jadi yang satu blower yang made in China, yang satu lagi made in Jepang, yang satu lagi dari Jerman. Slide-nya nggak jalan, Dok. Ya, slide-nya nggak jalan. Ya, memang slide-nya nggak. Saya tampilkan unitnya yang saya pegang. Lihat ya alatnya ya, yang saya tampilkan. Blower. Ini blower yang saya tampilkan. Nah, yang perlu ya. Videonya dokter ini off cam, jadi kita nggak lihat Video. Oh, di sini terbuka sih di sini ya. Di sini terbuka. Nah, ini kelihatan baru. Nggak ya? Ya, baru kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Nah, mohon diulang, Dok. Yang mana? Yang mana? Mohon diulang dari yang klasik. Ulang dari awal. Mohon diulang dari yang klasik. Yang klasik. Jadi yang klasik ya, ini blowernya seperti ini. Ini made in dari China, ya. Mungkin daya semburnya sekitar 40 cm. Ya. 40 cm. Tadi saya minta Suci untuk ukur berapa panjang dari klasik. Ya, tadi sudah diukur. Panjang klasik itu sekitar 24 cm. Jadi hanya sisa 16 cm kekuatan semburan klasik ini. Jadi kalau untuk ngeblow jaraknya terlalu jauh, gelombangnya tidak akan sampai ke dalam tubuh. Ya, itu. Sedangkan kalau untuk premium, panjangnya tadi sudah diinfokan sekitar 27-28 cm. Sedangkan daya tembak semburan dari premium lowernya itu bisa sampai 50-60 cm. Jadi sedikit lebih panjang. Kemudian kalau yang pro, panjang pro itu 36 cm, daya tembaknya bisa sampai 80 cm. Jadi kekuatannya memang luar biasa sekali untuk yang pro. Ya. Jadi hal ini penting. Kenapa? Blower akan menyemprot terahertz. Jadi di belakang, di depan blower itu ada osilator. Osilator ini yang terdiri dari 8 elemen atau unsur kimia tadi sebagai pembangkit getaran atau frekuensi. Nah, frekuensi terahertz yang dipakai di ITERA ini di antara 400 sampai 800 nanometer. Ya, 400 sampai 800. Di mana 800 untuk membangkitkan energi. Kemudian yang harus diperhatikan lagi di blower
blow adalah jangan sampai blowernya kotor. Jadi perhatikan Bapak Ibu yang punya blower yang sering dipakai tapi tidak pernah dibersihkan, akan timbul suara koplak-koplak. Ya, plak, 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 plak. Nah, itu tandanya sudah terjadi kotor, di mana puterannya seharusnya dia memancarkan bulat, tetapi dia menjadi elips, ya, dia menjadi elips sehingga sebarannya juga jadi tidak merata. Jadi dibersihkan pantatnya yang ada blower itu sering-sering dibersihkan, apalagi yang kali sampai itu Anda dihentikan. dibersihkan. Ya, jadi kalau sudah mulai koplak-koplak suaranya kemungkinan ada kotor. Tadi sudah osilator, sekarang masuk ke optik. Optik yang dari silika. Nah, ini optik ya. Dari batu silika, dia warnanya putih transparan. Ya. Dan harus tahan panas. Karena dia menahan panas dari efek termal dari gelombang terakhir yang dilepaskan dari osilator. Dia tidak berbau dan tidak terlihat itu di videonya, mohon di situ geser ya. Terima kasih. Ya, ini lihat ya, ini tabung silikanya. Nah, tabung silikanya ini ukurannya standar sudah secara ISO itu 12 cm panjang optik ini ya. Jadi ukuran ekonomisnya itu 12 cm. Jadi mau yang klasik, mau yang premium, yang pro, semua sama. Sudah diukur sedemikian rupa, jadi dia untuk menahan efek thermal. Ya. Nah, teman-teman kan sering lihat di online. Ada klasik yang dijual di bawah 1 juta. Ada yang tahu kan? Pernah tahu ya? Apakah itu barang palsu? Ada yang tahu nggak? Apakah itu palsu? Jadi sebenarnya itu bukan barang palsu, tetapi barang yang tidak sesuai standar. Ya, kenapa? Optik ini panjangnya bisa 5-6 meter, seperti pipa pralon, ya. Kemudian dipotong-potong 12 cm, 12 cm. Nah, dari 6 meter pasti ada sisa. Sisa 10, bisa sisa 11, ya. Apakah itu dibuang sama pabrik? Tentu tidak. Ya, mereka kumpul. Lalu ditawarkanlah ke pengguna yang lain, mau nggak nih? Saya punya nih barang ini. Pokoknya harganya miring. Nah, sekalian blowernya buatan Tanah Abang. Dibikinlah, diciptakanlah alat tera juga, tetapi yang tidak sesuai standar. Apakah dia menggunakan 8 elemen? Kita juga nggak tahu. Tetapi waktu saya tes, memang frekuensi air berubah. Rasa panas dan ininya juga ada. Tetapi apakah dia sempurna sesuai standar, itu yang kita nggak tahu. Karena dia mungkin menggunakan optik yang tidak standar, osilator yang tidak standar, blower juga pun yang mungkin ya lebih dari kualitas Jepang atau yang dari Jerman. Jadi kenapa harga itu bisa mahal? Kembali lagi ke ekonomisan sesuai standar, ya, sehingga apa yang dihasilkan itu benar-benar sempurna. Oke, lanjut slide-nya. Nah, ini batu silika. Kabarnya. Ini batu silika. Ya. Ini batu silika yang dipakai untuk jadi optik. Dan alat yang di sebelah kanan ini adalah alat teraspek. Alat yang untuk mengukur gelombang frekuensi terahertz dari unit klasik, premium maupun pro. Mudah-mudahan nanti ke depan kalau
Mohon sudah untuk makin berkembang. teknisnya di video ini dokter teknisnya. Indonesia Jadi kita bisa nggak punya. lihat, cuma dengar audionya doang sama kepala separoh. Oke, itunya nggak kelihatan ya gambarnya. Nggak kelihatan ini kok. Kelihatannya Dokter hanya separoh aja nih, belah muka separoh. Nah, kurang ini, kelihatan. Nah, sedikit lagi. Geser ke ini kiri. ke kiri. Ya, betul. Lagi. Nah, Oke, tapi slide-nya kelihatan ya. tidak. Slide-nya kelihatan. Kalau slide di atas kelihatan, cuman untuk di alat peraganya tak terlihat. Oh iya. Dokternya, Alat nah ini peraga tangannya saja yang besar sama ya muka udah separoh. Ya, slide berikutnya. Baik. Slide berikutnya. Nah, setiap alat elektronik mempunyai namanya time before failure. Jadi waktu pakai, ya. Jadi setiap alat elektronik itu ada masanya. Standarnya ya kayak kita di Indonesia ISO. Harusnya antara 10.000 sampai 20.000 jam. Ya. Nah, dari itu main time before failure itu tergantung dari pabrik pembuatnya. The Sun sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Itera Classic itu 2.000 jam pemakaian. Sedangkan Itera Premium itu 4.000 jam pemakaian. Itera Pro 10.000 jam pemakaian. Kapan mulai dihitung? Hitungnya sejak mulai dinyalakan pertama kali itu sudah mulai dihitung. Ya. Oke. Slide. Nah, apa kegunaan dari terahertz ini? Ya, alat yang kita pegang ini alat ajaib, walaupun dia bukan alat medis, tapi dapat membantu proses perbaikan serta pemulihan penyakit yang diakibatkan peradangan. Dia bukan obat, tapi bisa membantu mencegah serta memperbaiki sirkulasi darah dari pembekuan serta pengumbalan atau kekentalan darah. Dia hanya alat blower, tapi dapat membantu memperbaiki ya kualitas tidur ya dari seseorang. Jadi alat ini memang kita yang dalam genggaman kita di bukan alat medis, bukan obat, tetapi memiliki nilai yang sangat membantu sekali ya. Dan dia tidak menyebabkan ketergantungan.